ada orang yang mencintai dunia ya, ya dibandingkan akhiratnya, dan mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah karena Allah memberikan jaminan ya la yahdil qaumal kafirin, ya Allah tidak memberikan hidayah pada orang-orang yang ingkar itu ya. Nah, tidak hanya itu, nanti di 108 juga akan dijelaskan lagi terkait dengan ancaman yang Allah berikan pada mereka. Ya, silakan di 108, Bu Elvia, 108. Maaf tadi lampu mati, terlempar keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina taba'allah. Mereka itu orang-orang yang Allah mengunci mati ala qulubihim, atas hati-hati mereka, wasam'ihim wa absarihim, dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Ulaik, mereka itulah. Jadi mereka itulah Allah nyatakan untuk mereka-mereka yang bukan pelanggaran di 107 ini. Alladzina taba'allahu ala qulubihim, yaitu orang-orang yang mereka taba Allah, dikunci mati hatinya, ala qulubihim, atas hati mereka oleh Allah, wa sam'im, dan juga pendengaran-pendengaran mereka, wa basarim, dan penglihatan-penglihatan mereka, wa ulaikamul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, jadi mereka tidak hanya tidak mendapatkan hidayah lagi ya, tapi mereka dipastikan dikunci mati hatinya oleh Allah. Nah, dikunci mati hatinya ini karena perbuatan mereka ya, bukan karena Allah dolim pada mereka, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ya, jadi semua bermula dari dirinya ya. Ya, jadi sehingga tidak hanya hatinya, tapi juga pendengarannya dan penglihatannya pula. Ya, mereka disebut Allah sebagai orang-orang yang lalai. Ya. Ya, dan di sini kita mendapati ada ciri kemunafikan ya. Jadi kalau sudah disebut dengan sam'un, disebut dengan absar, ya, terkait dengan pendengaran dan penglihatan mereka yang tidak berfungsi, nah itu indikasinya adalah indikasi kemunafikan ya. Ya, karena orang-orang munafik itu Allah Allah umpamakan dengan orang-orang yang tuli, buta, dan bisu ya. Ya. Ustaz mau tanya Berikutnya dulu, kita Ustaz. masuk di ayat. Ustaz mau tanya dulu, Ya. Ustaz. Itu yang Ya. tadi yang di apa namanya ayat 10 itu kan wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Maksudnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum kafir, itu petunjuk dalam hal apakah hanya dalam hal agama atau hanya dalam termasuk misalnya dia mencari apa namanya mencari keduniaannya, maksudnya mencari nafkahnya. Ya. Ya, kalau di sini Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang ingkar gitu ya. Ini terkait dengan keingkaran mereka yang ada di ayat sebelumnya. Ya, jadi ayat 107 ini masih munasabahnya masih nyambung dengan 106 ya. Ya. Jadi ini konteksnya adalah orang-orang yang tadi mengaku ingkar padahal hatinya tetap beriman untuk menyelamatkan diri gitu ya. Kemudian ada orang yang mengaku ingkar dan hatinya memang juga ingkar ya. Jadi artinya sudah ingkar luar dalam, ingkar lahir batin. Ya, nah itu dalam rangka tadi untuk mendapatkan dunia. Nah, jadi dia murtad karena dunia gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu di antaranya. Ya, karena istahabul hayah, mereka lebih menyukai dunia. Nah, mereka-mereka ini yang ingkar seperti ini yang Allah sebut tidak mendapat petunjuk ya. Ya, nah ini yang dimaksud ya, bahwasanya Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang ingkar itu. Ya. Nah, kalau lah itu Allah tidak menyebutkan lan ya. Jadi inilah Allah tidak memberikan petunjuk, bukan lan ya. Jadi kalau la berarti ya memang di saat itu Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang ingkar itu. Ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Suatu saat Allah memberikannya boleh jadi. Karena memang Allah tidak mengunci dengan kata lan. Itu yang saya maksud. Kalau lan maka sudah tidak akan lagi. Misalkan kita dapati ada lan tarudho tidak akan ridho. Nah itu berarti tidak akan. Ya. Tapi kalau Allah sebutkan la berarti ada kemungkinan. Baik. Ya, ada kemungkinan di sini. Ya. Berarti suatu saat kalau dia itu terus mendekat Allah, itu ada kemungkinan dia mendapat petunjuk, Ustaz ya. Oh iya, iya. Ya. Jadi kalau dia berusaha untuk tadi untuk meninggalkan keingkarannya, maka dia bisa punya kesempatan itu ya. Karena Allah tidak menutup dengan kata lan. Ini ya. Iya. Nah, tapi kalau orang yang dalam keadaan seperti ini otomatis di 108-nya itu sudah disebut Allah mereka terkunci mati hatinya. Jadi artinya memang berat ya, sulit ya, agak berat di situ kalau kita kembali pada 108.
Ya, kita ambil contoh ya, Rojal bin Unfuah ya. Nah, itu Rojal itu di masa Rasul itu dipercaya menjadi penulis wahyu gitu ya. Ketika wahyu turun termasuk yang tadi dipercaya oleh Allah untuk Rasulullah, dipercaya Rasulullah untuk mencatat wahyu ketika turun ya. Tapi pada akhirnya dia ketika diutus ke Musailamah al-Kadzdzab untuk mengingatkannya. Tapi ternyata dia malah terbawa dan terpengaruh oleh Musailamah dan dia menjadi orang yang ingkar gitu ya. Ya, nah itu berarti ingkarnya sudah lahir batin. Nah, itu akan berat gitu ya. Nah, dia berat sekali ketika untuk mendapatkan hidayah lagi. Ya, kenapa? Sudah Karena memang dikunci. dia sudah ingkar setelah dia beriman dan di ayat 108 ini dikunci mati hatinya, pendengarannya dan juga penglihatannya. Ya. Baik, Ustaz, Ustaz. makanya Ustaz, yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat itu sejauh mana Ustaz? Jadi kadang-kadang kita ini kan juga khawatir juga loh, apakah kita ini udah termasuk orang yang mencintai akhirat daripada dunia dan seberapa persen kehidupan dunianya daripada akhiratnya itu Ustaz. Jadi kita kan takut juga. Ya. Ya, orang mencintai dunia dan mereka lupa akhiratnya itu ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggarannya. Ya. Ya, jadi dia tidak bisa komitmen lagi karena melihat dunia yang tampak indah baginya ya. Jadi ada bahasanya ada harta berserakan di sana sini. Nah, dia ingin mengambilnya ya. Jadi artinya dia dikasih amanah untuk menjaganya, tapi ternyata dia tidak amanah terhadap itu ya. Ya, karena dia nampaknya menyukai dengan sesuatu yang diamanahkan padanya gitu ya. Ya. Nah, itu termasuk tadi dia tidak amanah karena dia lebih mencintai dunia. Kalau dia sadar bahwasanya rizki Allah telah tetapkan tidak mungkin akan bertambah, tidak mungkin berkurang sesuai dengan porsi yang telah Allah tetapkan ya, maka dia tidak mungkin akan melakukan pelanggaran itu. Ya. Pak Ustadz kan Ya. mau tanya Pak Ustadz. Tadi Ya. Pak Ustadz bilang kan rezeki itu sudah ditetapkan. Terus bagaimana orang mungkin dengan kalau sepotong itu aja ada yang toh rezeki kita udah ditetapkan, nggak usah kerja terlalu keras atau gimana? Apa bisa pemahamannya begitu Pak Ustadz? Nah, itu yang tidak boleh begitu ya. Itu nanti namanya jabariyah ya pemahamannya. Ya. Jadi dia harus tadi yakin dengan apa yang telah Allah tetapkan dan dia harus berusaha karena memang seorang akan mendapatkan dengan cara berusaha. Dia harus menjemput itu ya. Nah, menjemput berarti harus maksimal mungkin. Bagaimanakah caranya dia menjemput? Dia kan tidak tahu gitu ya. Jadi kalau kita menjemput barang, otomatis kita tahu barangnya itu ada di mana. Tapi kita menjemput rezeki ini kan kita belum tahu. Jadi mau tidak mau dia harus maksimal untuk menjemputnya. Maksimal untuk tadi berusaha gitu ya. Kalau ternyata dia hanya pasrah saja, itu berarti dia belum beriman ya. Imannya baru sebelah. Kalau iman sebelah itu juga berbahaya ya. Jadi nanti ada kelompok yang menyimpang di situ terkait dengan Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kalau Jabariyah itu hanya percaya dengan tadi takdir saja, ya dia usahanya lemah gitu ya. Nah yang Qadariyah itu dia percaya dengan usaha saja, percaya pada takdirnya lemah sekali. Nah dua kelompok itu disalahkan dalam Islam gitu ya. Ya karena yang benar adalah dia harus percaya dua-duanya. Dia harus percaya dengan usaha, ikhtiar itu, dan dia juga harus percaya dengan takdir yang Allah tetapkan ya. Jadi berarti dia harus maksimal dalam berikhtiar. Ya, kalau dia sudah maksimal, dia tinggal tawakal pada Allah. Ya, artinya begini, dia tidak mungkin sampai melakukan pelanggaran kan itu ya. Jadi dalam berikhtiar itu dia tidak mungkin melanggar. Kenapa? Karena dia tahu Allah telah menetapkan rezekinya. Nah, jadi tadi yang penting tidak melanggar. Jadi ikhtiarnya wajib dan harus di situ ya. Tapi masalahnya adalah rambu-rambu tetap akan diperhatikan. Ya, jadi kalau dia tertarik dengan sesuatu yang haram misalkan ya, dia harus ingat bahwasanya itu tidak akan memberikan keberkahan, bahkan akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Karena Allah telah menetapkan dan Allah tidak mungkin menetapkan yang haram bagi yang bersangkutan ya. Allah tetapkan yang halal. Jadi sehingga dia mesti tadi maksimal untuk menjemput yang halal. Ya. Berarti kesimpulannya Ustadz, kesimpulannya berarti Jabariyah maupun Qadariyah mereka harus mengikutkan Allah di dalamnya, Ustadz ya. Oh iya, ya. Jadi masing-masing harus tadi harus dua keyakinan harus dia gabungkan ya, tidak boleh sebelah-sebelah. Iya, baik.
Alhamdulillah. Ya, Banyak kita hari ini masuk dapat di ilmu. Nah, kita masuk di 109, Bu Tuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarma annahum fil akhirati humul khosirun. La jarma pasti annahum bahwasanya mereka fil akhirati di akhirat benar-benar al khosirun, orang-orang yang rugi. Ya. La jaroma pasti ya, ini tidak meragukan ya, annahum fil akhirah, bahwa mereka di akhirat nanti humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, ya, jadi kalau dia merasa ada keuntungan di sana, tapi dipastikan bahwasanya dia akan rugi. Nah, kalau Allah sebut di akhirat rugi, berarti di dunia dia sebetulnya sedang merugi ya. Cuma dia tidak menyadari dan tidak merasakan bahwasan dia sedang merugi. Ya, betapa tidak rugi ya kalau ternyata kehidupannya itu dalam rangka untuk menjatuhkan dirinya ke neraka. Nah, itu kan kerugian yang besar ya. Nah, jadi meskipun dia belum merasakan penderitaan neraka, tetapi di dunia dia sudah merasakan penderitaan-penderitaan itu. Ya, jadi kalau beriman itu mutmain ya, hatinya akan tenang. Kalau dia tidak dalam keimanan, berarti dia tidak pernah tenang ya. Jadi was-was selalu ya, khawatir ini dan itu gitu ya. Ya, jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya, baru diaudit saja dia sudah takut gitu ya, karena terjadi pelanggaran di sana. Nah, berikutnya kita masuk di 110 ya, 110 Bu Wardi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu. Kemudian inna sungguh rabbaka Tuhanmu lillazina hajaru bagi orang-orang yang mereka berhijrah min ba'di ma futinu dari setelah mereka menderita cobaan. Jahadu wa sabaru. Kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka sungguh Tuhanmu min ba'diha dari setelahnya laghafurur rahim, benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, dari Thumma silakan Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 110 Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru. Kemudian sesungguhnya Tuhan kamu bagi orang-orang yang mereka berhijrah dari sesudah mereka diuji, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan kamu dari sesudah itu sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru, kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang hijrah. Nah, di sini kita mendapati kesempatan tadi ya. Jadi kalau Allah sebut dengan la di ayat 107 la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan hidayah pada kaum yang ingkar. Kemudian di 108-nya Allah tutup mati hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Ya, maka di ayat yang ke-110 di sini ada kesempatan ya. Kesempatan Allah berikan bagi orang-orang yang mau berhijrah. Mim ba'diya sesudah itu, atau mim ba'di ma futinu setelah mereka mendapatkan fitnah, atau setelah mereka jatuh dalam fitnah itu yaitu keingkarannya. Tsumma jahadu wa sabaru, kemudian mereka berjihad dan mereka bersabar. Jihad di sini adalah
berusaha untuk tadi hijrahnya. Jadi melaksanakan hijrah dengan sebaik-baiknya, dan mereka sabar. Sabar di situ adalah sabar untuk menghadapi berbagai macam cobaan, karena orang hijrah itu tidak gampang ya, cobaannya berat. Jadi mereka harus baru mampu bersabar ya. Jadi kalau baru dihina saja kemudian gagal, nah itu berarti tadi tidak sabar dia ya. Ya, kalau Rasul tidak hanya dihina ya, tapi ke Rasul bahkan direncanakan pembunuhannya. Bisa ditangkap, bisa dibunuh gitu ya, bisa diusir dan seterusnya. Ya, nah baru mereka bersabar. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu ya, laghafurur rahim, benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi setelah hijrahnya orang-orang yang sadar, orang yang sebelumnya ingkar, maka Allah akan mengampuni mereka, Allah juga akan menyayangi mereka. Nah, di sini Allah berjanji akan mengampuni dan menyayangi ya. Ya, jadi mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan kasih sayang pada mereka. Ya. Nah, kata jahadu dan sobaru ini yang mesti diperkuat ya. Artinya mereka tidak hanya berhijrah tadi, tidak hanya itu ya, tapi memperkuat dengan jihad ya, dengan semangat yang luar biasa, dan tetap kokoh dalam kesabarannya, karena pasti banyak ujian dan cobaan ketika seorang itu berhijrah ya. Ya, apalagi hijrah fisik di masa Rasulullah ya, pasti tampak sekali ya betapa mereka harus meninggalkan seluruh dunia yang pernah mereka punya, mereka tinggalkan di Makkah. Nah, itu yang tidak gampang ya. Ya, jadi orang yang yakin dengan janji Allah, insya Allah mereka akan meninggalkan Makkah. Tapi yang tidak yakin, yang ragu, ya tentunya mereka akan gagal ya untuk meninggalkan Makkah. Dan semuanya terbukti ya. Jadi yang hijrah mereka mendapatkan apa yang pernah Allah janjikan. Begitu juga yang gagal untuk hijrah, mereka juga mendapatkan malapetaka. Gitu ya. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, Ustadz mau tanya Ustadz. Ini kaitan dengan, saya kan suka baca yang surat Ali Imran yang terakhir. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kan kita senang ya adem gitu. Tapi maksudnya artinya itu kalau dijabarkan seperti apa ya Ustaz? Oh iya. Nah, itu ada sabar ya, dan ada sabar lagi ditambah dengan mat ya. Baru gitu ya. Baru ya. Jadi artinya ditambah lagi di situ, artinya mereka makin menjaga kesabarannya gitu ya. Nah, dan orang-orang ketika mendapati ada kata sobaro dengan sobaro pasti berbeda. Jadi sobaro ini berarti tahap awalnya dia sobaro, berusaha untuk sabar ya. Kalau sobaro ya, kalau isbiru wasobiru gitu ya, ada bentuk begitu perintahnya, bersabarlah kamu, wasobiru. Nah, ini tetaplah kamu dalam bersabar atau dalam menjaga kesabaran. Nah, jadi orang bersabar mungkin bisa lebih mudah, tapi menjaga kesabarannya itu yang tidak gampang, gitu ya, karena memang terkait dengan waktu dan cobaan itu bisa jadi datang terus ya. Jadi sehingga kesabarannya akan diuji. Makanya ada isbiru wasobiru gitu ya. Jadi bersabar dan tetap dalam kesabaran. Ya. Nah, kalau Robi itu di sini berarti disuruh untuk berpegang teguh ya. Jadi orang akan makin kuat kalau dia berpegang teguh ya. Jadi apapun yang ditetapkan sebagai pegangannya, maka dia mesti berpegang ya. Jadi kalau itu ada akar yang memang dinyatakan kuat untuk dijadikan pegangan, maka silakan dipegang dan tidak boleh ragu ya. Nah, ini adalah akidah. Ya, jadi mempertahankan akidahnya, berpegang terhadap itu, nah itu yang tentunya akan menjadi hal yang luar biasa ya. Jadi seperti Bilal ya, orang mungkin akan sulit membayangkan Bilal ketika disakiti dan semakin disakiti, tapi tadi tetap kokoh dalam keimanannya. Ini robitunya itu, berpegangnya itu luar biasa gitu ya. Nah, apapun yang dirasakan terkait dengan rasa sakit itu, dia tetap kokoh dalam imannya. Begitu juga dengan Masyitah gitu ya. Ya, Masyitah juga luar biasa ya. Atau kita dapati Al-Ghamidiyah sekalipun ya, meskipun punya latar belakang yang tidak baik ya Al-Ghamidiyah, tapi robitunya itu, berpegangnya itu memang luar biasa. Jadi sehingga kesabarannya benar-benar teruji di sana. Insya Allah kita beruntung Ustaz ya. Yeah. Ustaz, itu ada juga yang menyampaikan bahwa kalau jadi mimba dima futinu, mereka setelah mereka difitnah atau setelah mereka mendapat fitnah
ini bukan berarti difitnah orang, bukan sekedar bahasa fitnah itu ya. Ya, tapi ini juga terkait dengan cobaan-cobaan yang dia alami, Mbak Putino ya. Ya, termasuk tadi dia jatuh dalam keingkaran itu juga fitnah gitu ya. Ya, jadi yang awalnya beriman kemudian ingkar, nah disitulah ada fitnah di sana. Ya, jadi setelah terkena fitnah itu dia bangkit kembali, maka insya Allah dia akan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan kasih sayangnya. Ustadz, ada yang menyampaikan juga bahwa akhir Ali Imran ini dibaca Ya, waktu sampai di Ada 100. caranya Pak? Ya. Pak Masol mau nanya ke Ustaz nggak? Oh ya, Nggak keluar suaranya Pak. Oh, nggak keluar suaranya. Halo, Nggak Ustadz. keluar. Halo. Ya, Ya, ya. ada. Dengar, Kedengaran, dengar. Ustadz. Ya. Ustadz, ada Ustadz yang menyampaikan juga kalau akhir Ali Imran ini Betul. gitu, betul Ustadz. Ya, apa? Dibacanya waktu bangun tidur gitu, betul nggak tuh ya? Ada Ustadz yang menyampaikan gitu. Akhir Ali Imran ini. Oh, dibaca sebelum tidur. Bangun tidur. Setelah bangun tidur. Oh iya. Bangun tidur. Iya. Bangun tidur. Bangun tidur Pak Ustaz. Jadi Betul bentar, Papa putus Mama aja. Pak Ustaz, gini, ada Ustaz dulu yang ngajarin bangun tidur itu kita baca satu halaman surat Al-Imran terakhir itu, tapi lihat ke langit gitu, keluar gitu. Ada nggak hadisnya itu ya? Pernah juga diamalkan itu, cuman karena harus keluar itu, jadi suka akhirnya lama-lama lupa aja itu. Itu apa itu artinya fadilahnya? Iya, ini kalau kita kembali pada doa-doa yang maksur yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, memang kita tidak mendapati ada yang model itu gitu ya. Ya, jadi doa-doa maksur yang di pagi dan sore itu, ya itu nanti tidak hanya nanti sudah mewakili di waktu pagi dan sore gitu ya. Jadi artinya setelah tidur itu ya memang dianjurkan orang ketika setelah tidur itu disuruh untuk cuci tangan dan berwudu gitu ya. Jadi kalau kita ambil hadis sahihnya, jadi orang ketika membaca doa bangun tidur ya, maka dia telah lepas satu ikatan kan begitu ya. Jadi orang kalau tidur itu dia terikat dengan 3 ikatan dan ikatan itu akan lepas ketika dia berdoa, doa bangun tidur ya. Nah, kemudian yang kedua akan lepas lagi ketika dia berwudu. Yang ketiga akan lepas lagi ketika dia sholat 2 rakaat. Ya. Nah, bagaimanakah dengan wanita yang haid ya? Wanita yang haid mereka tadi tetap berdoa setelah bangun tidur ya. Ya, adapun aktivitas yang lainnya insya Allah nanti akan sudah menjadi kebiasaannya ya. Jadi kalau dia sholat tidak mungkin itu ya. Jadi itu insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebiasaannya. Ya, jadi yang tadi bisa menghilangkan rasa-rasa itu, rasa pusing dan seterusnya, ya 3 hal tadi gitu ya. Jadi tidak terkait dengan bacaan ayat tertentu, apalagi dibaca keluar sambil menengok ke langit gitu ya. Ya, kalau kita dapati Rasul ketika berdoa dan melihat ke langit dengan mengatakan paling tinggi, itu yang dijelaskan di juz 2 ya, saya tulus fa'unan nas. Itu terkait dengan meminta berpindahnya kiblat. Ya. Kalau yang tinggi setelah itu istisqa itu ya. Ya, kalau dalam hari-hari biasa ya berarti tadi kembali pada kebiasaannya terkait dengan doa-doa yang maksur ya, yang dianjurkan di pagi dan sore, insya Allah itu sudah cukup ya. Jadi Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Ya, tanya Pak Ustadz. Oh, ya. Jadi kalau baca-baca atau ada yang bilang bahwa sholat tahajud itu di alam terbuka, apakah itu lebih baik juga atau tidak perlu gitu? Dipersilahkan saja. Yang jelas begini, seorang itu ketika qiyam ya ini kalau dia mampu khusyuknya itu seperti apa? Ya, kalau dia di dalam ruangan lebih khusyuk dibanding di alam terbuka, berarti di dalam ruangan tentu lebih baik ya. Nah, kalau dia merasakan di alam terbuka itu dia merasa lebih khusyuk dan lebih aman dari binatang-binatang buas, itu berarti silahkan saja ya. Ya, yang jelas tetap berpikir logis gitu ya seseorang ya, karena kalau kita kembali pada tempat-tempat yang mustajab itu sudah ditetapkan ya. Nah, kalau terkait dengan tempat misalkan kalau di Masjid Nabawi berarti di Raudhah gitu ya.
Kalau di Masjidil Haram berarti di Multazam gitu ya. Nah, itu terkait dengan tempat. Kalau terkait dengan waktu, nah silakan kita menyelesaikan waktu yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, kalau tempat yang lainnya itu insya Allah semuanya sama, yang penting kita bisa menghadirkan kekhusyukan. Jadi kalau di alam terbuka ternyata was-was, jangan-jangan nanti ada ular lewat gitu ya. Atau ada anjing gitu ya. Jadi menjadikan dia tidak khusyuk, ya berarti silakan dia ambil dalam ruangan gitu ya. Seperti itu. Maksudnya langsung ke langit gitu, Pak Ustadz. Ada yang bilang gitu, langsung ke langit katanya. Tidak ada hambatan, maksudnya begitu. Oh, Katanya. ya, tapi tidak dalam keadaan sholat. Kalau kita sholat kan kita tetap bisa menghadap ke bawah oleh Rasulullah. Iya, menghadap ke bawah, maksudnya menghadap Ya, ke bawah langsung. ya. Jadi kalau sholat kita tetap menghadap ke bawah ya. Iya. Iya. Ya. Ya, jadi kalau terkait di luar tadi, maka kalau misalkan kita sholat istisqa gitu ya, memang dianjurkan di luar gitu ya. Kita sholat Oh. id dianjurkan di tanah lapang gitu ya. Ya. Tapi ketika kita melaksanakan Jum'ah, kita melaksanakan sholat waktu yang lainnya, ya berarti cenderung tadi ada di masjid gitu ya. Nah, dan masjid rata-rata tadi ada bangunannya. Ya. Jadi kalau kita berandai-andai saja gitu ya, kita berandai-andai saja. Jadi seandainya kalau masjid itu tidak pakai atap lebih baik, mungkin Masjid Nabawi sudah pertama kali yang dibangun tanpa atap gitu ya. Nah, tapi kenapa Masjidil Haram kok mesti begitu? Ya memang ada Ka'bah di sana kan itu ya. Oh, Ya. iya. Dan ya Ya, seperti itu. jadi tidak perlu, yang penting khusyuk ya. Oh ya, yang penting seorang bisa menghadirkan kekhusyukan. Jadi kalau mungkin ada orang yang bisa khusyuk dengan cara begitu, silakan saja. Kalau memang dia bisa khusyuk ya. Yang penting tadi tidak muncul rasa was-was itu ya. Takut. Jadi sudah di alam terbuka gitu ya, dan khawatir tadi ada binatang melata lewat dan seterusnya gitu ya. Ustaz, nggak usah lah yang kemana-mana, untuk melanggengkan khusyuk itu aja kan juga susah, Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Iya, Rasul ketika sholat tahajud kan di rumah beliau dalam kamar ya, sampai kan digambarkan begini. Rasul itu ketika tahajud pernah mengangkat kaki Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Oh, kenapa kok kaki Aisyah radhiyallahu anha diangkat? Kenapa Aisyah nggak ikut? Misalkan ada orang bertanya ya, oh Aisyah sedang haid gitu ya. Ya, nah itu nanti pelajaran kan banyak. Oh, berarti menyentuh wanita haid istrinya berarti tidak mengapa gitu ya. Rasul mau sujud, nah berarti Rasul ada dalam ruangan ya. Kalau kita mengkaitkan dengan sholat sunnah, Rasul ketika sholat sunnah paling banyak berada di rumah. Ya, Rasul pernah sholat sunnah di masjid, tapi hanya pernah ya, bukan seringnya. Yang sering di rumah beliau, gitu ya. Ya, sampai kalau kita mendapati perjalanan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah ya. Misalkan Rasul sholat ba'diyah maghrib fi baitih di rumahnya. Rasul ba'diyah Isya fi baitih di rumahnya gitu ya. Jadi memang kita tidak mendapati penjelasan Rasul ada di tanah lapang ketika sholat ba'diyah atau qobliyah misalkan ya. Tapi Rasul ada di rumahnya. Ya, nah sesekali memang Rasul ada di masjid gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, nah itu yang tentunya kita akan ikuti ya. Uswah kita kan Rasulullah gitu ya. Ya, jadi Rasul sholat sunnahnya di dalam ruangan, dalam rumah beliau, dan rumah itu agar tidak jadi kuburan maka akan digunakan banyak sholat sunnah. Ya, makanya sebaik-baik tempat sholat buat laki-laki untuk yang sunnah adalah di rumahnya, gitu ya. Untuk yang wajib di masjid musola, gitu ya. Ya, jadi tidak ada penjelasan di tanah lapang, gitu ya, yang bisa melihat langit, itu tidak ada penjelasan begitu ya. Cuma tadi kalau ada orang yang bisa khusyuk sesekali mau begitu berarti boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Gitu ya. Ustaz, tapi Kan kan nggak ada hambatannya Pak Ustadz antara hambanya dan Oh, iya. Allah, dinding nggak mungkin lah hambatannya ya Pak Ustadz ya. Oh iya, oh betul. Ya itu tadi, ya itu Rasulullah ya. Nah, jadi Rasul kita berandai-andai ya, seandainya di luar tanpa atap kemudian langsung menatap langit dan itu lebih mustajab, mestinya Rasul begitu gitu ya. Tapi kenapa kok dijelaskan ini fi baitih, ada fi baitih di rumahnya ya. Ya, jadi yang jelas Rasul paling banyak sholat sunnah itu di rumah beliau. Nah, kalau sholat fardunya di kan masjid rumahnya gitu ya. Rasul sama masjid kan memang di situ-situ aja.
ya gampang. Ya kalau kita kan rumahnya nggak sedekat itu sama masjid. Iya, ya. Tapi seperti itu ya. Jadi ya kalau kita bisa sholat sunnah di rumah kita, tidak ketika letak di Raudhul Ihram itu lebih baik ya di rumahnya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ternyata tidak dapat takbiratul ihramnya imam ya, berarti kita sholat sunnahnya di masjid saja. Karena Rasul juga pernah sholat sunnah di masjid gitu ya. Tapi kalau untuk qiyamul lail, untuk duha, berarti tadi bisa diutamakan pasti di rumah. gitu ya. Iya. Tapi Ustadz, kenapa kalau kita lagi umroh atau haji, sholat apa namanya, kami begitu. Jadi sholat sunnah duha aja ke masjid. Karena yang kita kejar kan berapa ribunya itu, Ustadz. Iya. Itu Tempatnya ada bener nggak itu, Ustadz? Ya. Nah, kalau seorang tadi terkait dengan tempatnya dipersilahkan karena tempat ada nasnya ya, ada dalilnya. Ya. Ya. Apalagi bisa di Raudhah gitu ya. Hanya saja begini, meskipun kita bisa di Raudhah ya, tapi kalau kepadatan terjadi dan banyak orang yang pingin, ya berarti kita duhanya nanti di luar Raudhah gitu ya. Ya ngasih kesempatan yang lainnya, nah, itu tadi kebaikan buat kita semua gitu ya. Termasuk juga multazam ya. Kita tahu itu tempat mustajab ya. Tapi kalau ternyata banyak orang yang ingin menempati itu dalam sholat sunnah 2 rakaat gitu ya, dan tadinya kita sudah, berarti untuk duhanya kita bisa ambil tempat lain gitu ya, seperti itu. Tapi kalau multazam kan kita dibimbingnya yang penting garis lurusnya ke multazam, jadi walau agak jauh, tapi kita terlihat gitu. Katanya sama aja Ustaz. Daripada kita mendorong-dorong orang. Iya. Yang jelas kan tidak mungkin kan orang sholat 2 rakaat di multazam yang persis multazamnya kan tidak mungkin. Iya. Jadi multazam ini adalah arahnya itu yang sebanding lurus dengan multazam gitu ya. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi itu insya Allah. Jadi kalau kita kembali pada sholat berarti begini saja ya, agar kita tidak bingung-bingung gitu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul begitu ya. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat gitu ya. Ya, jadi kalau Rasul sholat sunnahnya lebih banyak di rumah, nah, berarti kita bisa ikuti itu. Rasul pernah sholat sunnah di masjid, nah, kita akan tadi diikuti juga dipersilahkan ya. Tapi kenapa Rasul kok tidak keluar masjid ya ketika sholat agar tidak terhalang oleh atap misalkan itu ya. Nah, kan tidak ada riwayat begitu gitu ya. Nah, jadi sehingga kita tidak bingung ketika ada penjelasan demikian ya. Ya, cuma tadi tidak disalahkan kalau ada orang yang ingin begitu. Kenapa? Karena tadi mungkin ada orang yang sesekali ingin merasakan suasana yang berbeda gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya lagi Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau multazam itu yang mana ya Pak Ustadz? Multazam itu antara itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Berarti pojokannya itu. Pojokannya itu ditarik lurus ke Mas'a, ke naik sa'i itu disebut dengan multazam. Berarti lurus terus sampai ke Mas'a itu masih termasuk multazam semuanya. Ya, jadi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad berarti pojokannya itu. Ya, biasa ada tanda hijaunya di situ ya, tanda hijau mengarah ke sana. Ya. Pak Ustadz, kalau makam Ibrahim? Makam Ibrahim. Yang ada tandanya itu, yang ada tanda makam Ibrahimnya. Nah, itu berarti tidak jauh juga dari pintu Ka'bah ya. Ya. Jadi tempat yang multazam tuh, tempat doa dikabulkan tuh multazam tuh. Oh ya, kalau di Masjidil Haram yang mustajab itu multazam. Kalau di Masjid Nabawi yang mustajab Raudhah. Ya. Oh, jadi bukan di makam Ibrahim itu Pak Ustadz? Oh, bukan. Kalau di makam Ibrahim itu anjuran kalau kita setelah tawaf ya, kita dianjurkan sholat dekat makam Ibrahim itu kalau berkesempatan di situ. Tapi kalau ternyata tidak mampu karena padatnya, kita boleh di mana saja gitu ya. Nah, tapi tempat mustajabnya di multazamnya, bukan di situ. Ya, nah yang kita heran itu begini ya, kenapa sih orang kok memburu di Hijri Ismail itu padat, tidak ada senggangnya tempat itu ya. Tapi multazamnya kosong, kan aneh gitu ya. Jadi multazamnya kosong, tapi orang itu berburu di Hijri Ismail. Nah, itu juga tadi terkait dengan pemahaman juga ya. Ya, jadi
sudah tahu ya, mestinya ya, Muslim itu sudah tahu kalau yang mustajab di Masjidil Haram adalah multazam. Tapi kenapa yang diburu kok Hijri Ismail itu ya? Nggak pernah sepi dari orang-orang masuk selalu padat. Padahal multazamnya kosong gitu ya. Nah itu yang aneh juga ya. Ya. Ustaz, karena itu kan ada cerita Ustaz. Tadinya Hijri Ismail itu kan apa namanya termasuk Ka'bah. Nah, Ya, kemudian termasuk di itu dalam dipotong. Ka'bah Iya, ya. termasuk Ya, Ka'bah. tapi kalau kita Makanya, bicara mustajabnya kan multazamnya ya, oh ya, bukan tetap dalam Ka'bahnya. multazam. Ya, Ya. ya betul. Ampun itu ada teman saya itu jam 1 bangun spesial mau ke situ. Saya bilang ngapain? Apa kamu kangen untuk besok pagi? Ya. Ya, itu insya Allah ya. Jadi begini, kita dalam beribadah itu jangan sampai kita itu mencari apa ya, nasi yang bercampur dengan pasir, lantas kita bersihkan nasi itu gitu ya. Padahal ada nasi ada lauknya yang lezat yang siap santap gitu ya. Jadi ada yang siap santap yang kita tidak perlu masak lagi langsung bisa disantap ya. Tapi ada orang itu yang suka nyari-nyari nasi di bercampur pasir gitu ya. Nah, itu contoh ya. Ya, jadi artinya apa yang dicontohkan Rasul itu tentunya tidak bisa ditandingi. Itu ya. Ya, jadi kalau memang tampak di situ, ya silakan kita kerjakan dengan sukarela, gitu ya. Tanpa kita tadi berusaha untuk mencari yang ternyata nilainya jauh lebih kecil, gitu ya, tapi diburu, gitu ya. Nah, ya. Ya. Kalau yang multazam ini memang ada dicontohkan Rasul, Pak Ustadz? Oh betul, ya. Ada. Jadi nanti kalau kita tadi mengkaji fikih terkait kalau topiknya tempat mustajab. Nah, tempat-tempat mustajab ya, itu nanti yang diangkat di Masjid Nabawi berarti Raudhah, di Masjidil Haram berarti multazam, gitu ya. Ya. Kalau di Rodah itu memang disunatkan kita sholat duha gitu, Pak Ustadz. Pokoknya sholat 2 rakaat, gitu ya. Oh, gitu. Kita sholat 2 rakaat di situ, ya itu dianjurkan demikian ya. Apapun sholat itu, ya. Tapi sekarang udah diatur kalau, Ustadz. Udah apalagi diatur kalau kita biar multazam. tahiyatul masjid di situ gitu ya. Ya kenapa? Di multazam sekarang udah diatur. Jadi sekarang kan dulu kan dibelah untuk muslimin separuh, muslimat separuh. Sekarang semua dibuka, hanya waktunya yang dibedakan. Ya. Nah, jadi kita setiap kelompok bisa 10 menit. Jadi Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Ya. 10 menit itu rasanya kok kayak masih kurang. Untung si askarnya udah ribut. Halas, kata dia. Sekarang memang nipat di situ selama ini, sekarang mau udah dibuka semua. Jadi kita lebar, jelas saya sampai merinding melihat tempat azan, melihat apa namanya tempat apa Ustaz yang untuk ceramahnya Nabi, mimbar, jelas banget sekarang. Terus makomnya cuman kita nggak bisa lihat jelas ya, cuman dari jauh kelihatan karena itu tetap di pagar. Masya Allah, semua melihat aja kita udah Masya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana lagi lah. Insya Allah. Ya, sampai di 110 ya. Nah, jadi diakhiri ayat 110 dengan Al-Ghafurur Rahim ya. Jadi Allah benar-benar pengampun maha penyayang bagi orang yang hijrah dan mereka bersabar karena pasti banyak tantangan dan cobaan di sana ya. Ya. Ya, kita lanjutkan di nahunya. Nahu kita langsung masuk di tamrin 2 karena tamrin satunya ini dari hasil pengamatan sudah bagus ya. Ya, kalau tamrin 1 itu sama dengan PR kita sebelumnya. Ya. Jadi kita langsung masuk di tamrin 2. Kana itu Ustaz ya, masukkan kana. Ya, jadi ada kana. Sudah ketemu ya tamrin 2 ya. Sudah. Terusannya kan? Ya. Jadi tamrin 2 ada kana, masukkan kana ala kulli jumlah pada setiap kalimat minal jumalil atiyah dari kalimat-kalimat berikut. Washkul akhirah dan berikan syakel akhirnya. Jadi kita tidak hanya memasukkan kana saja, tapi kita juga memastikan syakelnya pas ya. Ya. Kita ingat semuanya yang masuk yang fathatain itu pakai tambahan alif ya, jangan lupa alifnya.
kecuali tak marbutoh. Jadi huruf-huruf yang diberikan fathatain akan ditambahkan alif kecuali tak marbutoh. Dan hamzah yang sebelumnya sudah ada alifnya. Nah, kita ambil contoh hamzah yang sudah ada alifnya ya, seperti Ustaz, pengen diulang Ustaz barusan yang ada ya, fathatain. Gimana tadi? ya. Oh Yang ada ya, jadi ini fathatain. kita tidak hanya masukkan kana, tapi kita disuruh berikan syakel di setiap kata yang berubah karena kana ya. Ya. Nah, nanti kalau kita dapati ada yang diberikan syakel fathatain, kita pastikan nambah alif. Jadi semua huruf hijaiyah akan nambah alif ketika diberikan fathatain, kecuali tak marbutoh ya. Dan hamzah yang sebelum hamzah ada alifnya. Ya. Hamzah Jadi kalau dan hamzah hamzah. yang tidak ada alif sebelumnya berarti tetap harus pakai alif ya. Tapi yang sudah ada alifnya sebelumnya maka dia tidak pakai. Contohnya ma'an. Ma'an ini sebelumnya ada alif, ma alifnya itu ya. Ma'an, nah nanti di an-nya sudah tidak boleh pakai alif lagi. Atau misalkan nisaan. Nah, nisaan itu sebelum an sudah ada alifnya pada sa-nya, sehingga pada an-nya tidak boleh pakai alif lagi. Tapi Ya. tetap nisaan, tetap Ya, nisaan. jadi seperti ya, makanya kalau kita baca di Al-Qur'an itu rijalan katsiran wa nisaa. Jadi a tetap panjang ya. Nah, meskipun tidak ada alifnya karena memang penulisannya dia tidak boleh karena sebelumnya sudah ada alif. Ya, jadi nanti untuk pengaruh kana pada isim yang mansub ya, yang kemudian kita berikan fathatain. Jadi semua huruf yang diberikan fathatain harus ditambah alif kecuali tak marbutoh dan hamzah yang sebelumnya ada alifnya gitu ya. Tapi Berarti hamzah yang tidak fathatain-nya ada hilang, alifnya Ustaz. tetap ya. Fathatainnya hilang. Jadi kita Oh, tambah tetap alif ditulis. aja. Oh, kalau Tetap. fathatan hilang itu hanya dalam bacaan. Kalau dalam tulisan harus ada. Tetap. Ya, ya. Ya, jadi misalkan kita pakai ada kolamun jadi kolaman, berarti kolaman harus pakai alif dan fathatain ya. Ada kitabun jadi kitaban, berarti dia harus pakai alif. Jadi kita tidak hanya menambahkan fathatain ban saja, tapi harus ada alifnya di situ ya. Ya, kecuali tak marbutoh, kita batan, nah itu tidak ada alif karena tak marbutoh ya. Ya, jadi seluruh hijaiyah kalau diberikan fathatain akan nambah alif kecuali tak marbutoh dan hamzah yang sudah ada alif sebelumnya. Ya. Ini latihan nomor berapa Pak? Tadi ada tamu sebentar. Oh ya, ini tamrin 2. Tamrin 2, Bu. Ya. Latihan 2. Ya, jadi tamrin 2 ini kita disuruh memasukkan kana dalam kalimat ini ada 9 kalimat ya. Ada 9 kalimat nomor 1 sampai 9. Ya. Nah, tugas kita memasukkan kana. Nah, ketika kana masuk berarti ini semuanya mubtada khobar ya. Nah, berarti dia harus berubah harokatnya. Ya, pengaruh kana harus ada di situ. Jadi kita tidak mengirobkan, tapi kita memasukkan kana dan tampilannya harus berubah. Makanya tadi kita menyebut ada istilah fathatain, karena kalau khobar kana kan pasti masuk dengan fathatain ya, kalau tidak ada alifnya ya, alif lam. Ya. Nah, itu tadi, jadi semua yang diberikan fathatain akan nambah alif kecuali tak marbutoh dan hamzah yang sebelumnya ada alifnya. Ustaz kayaknya pengen Maksudnya dibaca Pak, deh. yang hamzah ada alifnya itu Pak Ustaz. Ya, kenapa? Maksudnya hamzah yang ada alifnya itu seperti apa? Yang nomor 4. Sebelumnya ada alifnya. Hamzah yang sebelumnya ada alifnya, maka ketika dia berikan fathatain tidak boleh pakai alif lagi. Contohnya pokoknya nisaa gitu. Dan nisaan. Nah, itu nisaan. Tetap ya, tapi tidak boleh. Tapi tidak dipanjangkan ya. Kalau yang lain kan kalau dibaca di Al-Qur'an tetap panjang. Kalau dibaca ya. Jadi di Al-Qur'an kita baca rijalan katsiran wa nisaa. Itu tetap panjang, tetap dua. Gitu. Ya. Tapi dalam penulisan saja yang tidak boleh ada alifnya. Oh iya. Ustaz ini kayaknya perlu dibaca ini soalnya setiap buku kan beda di tulisannya Ustaz. Ya. Oh ya. 1 sampai 9. Kita baca nomor 1 dulu ya. Iya, baik Ustaz. Nomor 1 al-harisu mustaiqidun. Al-harisu mustaiqidun, betul ya? Ya. Ya, yang kedua al-amu harun. Al-amu harun. Betul Harun. ya? Harun. Ya, harun. Ya, panas ya. Bukan, maksudnya itu kan pakai apa namanya? Pakai tasdid kan? Qur'annya. Betul, ya. Oh, ya. Harun, betul. Itu panas artinya. Ya, pakai tasdid ya.
Ya. Ya. Yang ketiga al-khisanu musrojun. Al-khisanu musrojun, betul ya? Ya. Ya. Yang keempat al-khawdhu mumtali'un. Nah, ini ada hamzah, nanti boleh diperhatikan. Kalau sebelumnya tidak ada alif berarti aman ya. Al-khawdhu mumtali'un. Yang kelima, berarti kalau dia tidak ada hamzah tetap ya Ustaz ya. oh kalau tidak ada alif sebelumnya berarti berlaku seperti huruf-huruf hijaiyah yang lain. Tapi ini kan ada alif, di ta itu kan ada alif. Yang mana? Di ta-nya. Jadi kalau yang ini nih yang nomor 4 nih Pak Ustaz tinggal ngasih tempatnya aja, tinggal dipanjangin gitu aja kan? Oh, iya, Mutali ya, dikasih rumahnya terus tinggal dipanjangin, kasih hamzah di atasnya. Oh gitu ya. Ya. Jadi ini ditambahin alif Ustaz kalau yang di nomor 4. Iya. Kan, ya, karena tidak ada alif sebelumnya. Jadi semua hamzah yang tidak Cuman ada alif rumahnya sebelumnya tetap akan berlaku seperti huruf hijaiyah yang lain. Oh iya baik. Ya. Baik. Nomor 5 nomor 4 al-miftahu ya. Nomor 4 tadi al-miftahus. Sekarang nomor 5 al-miftahu dha'i'un. Al-miftahu dha'i'un, betul ya? Iya. Ya. Yang keenam ad-dukhanu mutasa'idun. Ad-dukhanu mutasa'idun, betul ya? Iya. Ad-dukhanu mutasa'idun. Ya. Nomor 7 al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun, betul ya? Iya. Iya, Ustaz. Ya. Yang ke-8 al-khadimuna imun. Al-khadimuna imun, betul? Ya. Ya, yang ke-9 yang terakhir an-nilu munkhafidun. An-nilu munkhafidun. Betul ya? Betul. Jadi yang ada hamzahnya hanya 4 dan 8. Tapi karena tidak terkait dengan alif sebelumnya jadi aman semua ya. Ya. Kan hanya nomor 4 sama nomor 8 Ustaz. Yang ada hamzah. Ya, tapi dia bukan hamzah yang spesial ya. Dia termasuk hamzah sama dengan huruf yang lain. Iya. Dia enggak harus tambah alif Ustaz. Oh harus. Nambah. Semua huruf hijaiyah kalau Oh, diberikan 8 juga. lain harus nambah alif. Berarti yang kayak tadi nomor 8 kecuali juga nomor kita kasih rumahnya dan itu. hamzah yang sebelumnya sudah punya alif. Ya. Baik Ustaz. Berarti contoh Ustaz yang kayak nomor 8 itu kan di sini alif hamzahnya langsung, tapi kita tambah alif di atasnya ya. Ya, jadi semua ditambahkan alif untuk yang fathatain, kecuali tak marbutoh dan hamzah yang sudah punya alif sebelumnya. Ya, baik Ustaz. Tidak ada tak marbutoh di sini. Ya. Baik, ya, alhamdulillah. Jadi di sini tidak ada tak marbutoh. Di sini juga tidak ada hamzah yang sebelumnya alif, tidak ada ya. Jadi berarti aman semuanya. Iya. Ya, ini insya Allah jadi PR kita ada 9. Jadi memasukkan kana dan merubah harokatnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing ya. Ya. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Ini masih yang PR kemarin. Itu kan ada jawaban yang fi'il madi saja atau fi'il madi al-fathi atau fi'il madi al-fathi. Apakah itu karena saudara kana ini semua berakhir fathah gitu Pak Ustadz ya? Ya, itu karena fi'il madi kalau masih asli seperti itu ujungnya belakangnya fathah. Ya. Oh, jadi al-fathi gitu, al-fathi gitu. Ya, tapi yang tidak boleh al-fathi ada yang tidak boleh pakai fathi, amsa dan adha. Jadi kalau kana al-fathi kana nunnya fathah ya, asbaha fathah, soro fathah, bata fathah, dolla fathah, laisa fathah. Yang tidak pakai fathah yang amsa sama adha. Oh, jadi itu enggak fi'il madi al-fathi kalau gitu yang itu ya dua fi'il madi tapi bukan al-fathi tapi ala sukun. Ala sukun. Iya. Oh iya. Ya. Ala sukun ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kan 100 Bu kemarin. Dan Ibu juga 100 kan berarti betul. Iya betul. Tapi saya nggak berani masih ragu-ragu. Jadi saya nggak ngisi dengan al-fathi gitu. Iya. Ya al-madi aja udah 100 kok Bu.
Fi'il Ya, madhi jadi aja saya udah pernah 100. diskus fi'il madhi kana, fi'il madhi amsa, fi'il Ya, madhi. ya. Iya. Ya, Jadi jelas yang gitu. tidak pakai fathi tadi adha sama zalla Pak Ustadz. Sama amsa, sama amsa. Nah, Ya, pokoknya yang belakangnya yang ada ada alif bengkoknya, Bu. Ya, Yang ada alif bengkoknya. Adha sama amsa. Amsa sama abaha, Mm-mm. dia tidak pakai apa Ustaz? Ya. Ala fathi. Oh, bukan al-fathi. Bukan Ala al-fathi. sukuni. Ala sukuni. Belum tahu al-fathi Ustaz, apa itu al-fathi? Jadi kalau misalnya kita mendapat ada da'a, ini kan tidak al-fathi ya, tapi mabni ala sukun, da'a. Oh, dah. Ya. Iya. Dan soalnya kemarin kita semua kasihnya kan fi'il madhi aja. Ya. Boleh. Betul malah, Bu. Mau ngisi takut salah. Hmm. Ya, makanya sekarang dipertegas ya. Ya. Iya. Ya, Biar jadi nggak yang salah. fathah karena memang Pak Ustadz. di belakangnya pakai fathah. Yang Pak belakangnya ternyata tidak ada fathah, ada seperti ini, maka boleh tadi pakai istilah ala sukun ya. Nanti di bahasan berikutnya kalau kita sudah masuk di mu'tal akhir nanti ada istilah tersendiri ya. Ya, jadi sementara tadi dilihat dari harokatnya saja dulu. Ya, kenapa Bu? Pak Ustadz, kalau Iya. amsa adha itu kalau dibuat fathah tetapi mukaddaratu alal alif. Betul. Memang seperti itu nantinya ya, tapi kita belum sampai sana. Tapi punya Bu Husna sudah luar biasa ya. Sudah. Bu Husna mah Jadi udah jauh ke modelnya itu depan. sudah ya. Nah, Karena Pak Ustadz dulu pernah ngajar saya 10 tahun yang lalu. Jadi saya masukkan. Ternyata ya boleh. betul. Iya. Ya, pada akhirnya nanti seperti itu. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, itu insya Allah. Jadi pekan depan kita masuk tugasnya berarti tamrin 2, ada 9 ya. Iya. Ya, jangan lupa kalau fathatain nambah alif ya. Kadang-kadang ada yang lupa tanpa alif ya. Karena aslinya bahasa Arab itu kan aslinya tidak pakai harokat ya. Jadi kalau tidak pakai alif itu nanti dinyatakan salah. Jadi meskipun tidak ada harokat, kita tidak ngasih fathatain ya, tapi ada alifnya dalam bahasa Arab tetap dinyatakan aman ya. Misalkan saya nulis syuja'an ya. A-nya tidak saya kasih fathatain tapi ada alifnya. Nah, itu betul ya. Tapi kalau saya kasih fathatain tanpa alif jadi salah gitu ya. Ya, jadi harokat itu hanya membantu saja, tapi kebenaran dari huruf itu tetap kembali pada kaidah asalnya ya. Ya. Jadi alif jangan lupa karena itu nanti untuk memastikan betul dan salahnya kata itu di alif di situ. Ya. Baik. Ya, nanti boleh tamrin 1 dilihat-lihat ya, itu yang ujungnya itu semuanya syuja'an, ja'i'an, akhiran, itu semuanya ada alifnya ya, fathatainya. Ya. Juga termasuk contoh-contoh yang kemarin pada kana wa akhwatuha, contoh-contohnya bisa dilihat ujung-ujungnya semua fathatain dan ada alifnya. Iya betul. Ya. Wah ya benar, ini aja kita pelajari dulu, betul Ustaz. Ini udah jelas banget ini. Ana Muhammadun syuja'an. Nah, Ya, syuja'an. Ya. Ya, itu insya Allah kita sampai di 110 untuk ayatnya. Berikutnya kita masuk di 111 sampai 118 ya insya Allah. Ustaz, ini karena dibilang tadi tamrin 1, jadi yang nomor 2-nya malah ini kan ada hamzah tapi nggak ada alifnya Ustaz. Yang nomor 2-nya yang mana? Ini yang tamrin 1 nomor 2 ja'ian. Iya. Oh iya, karena yang pakai adalah an-nya, huruf terakhirnya ya. Oh, yang terakhir aja. Kalau yang nggak terakhir enggak Ustaz. Yang nggak terakhir enggak. Ya. Oh. Jadi semua huruf-huruf yang terakhir itu yang dia akan diberikan fathatain. Oh, ya baik. Ya. Ini kan terkait dengan
dengan tugas kita ini Ustaz. Iya. Di tugas kita kan Ya, juga jadi di kalau dia 8 ada di enggak ya? huruf depan, huruf tengah, tidak perlu dipedulikan ya. Jadi yang Berarti kita nomor pedulikan 8 enggak terakhir Ustaz ya? Ya, Berarti di PR kita nomor 8 itu kan ada alif, itu nggak usah pakai ada apa namanya, ada hamzah, nggak usah pakai alif ya. oh harus pakai. Naimun. Kan itu Oh. kan huruf terakhir. Ya. Oh, saya kira huruf Ya. terakhir banget. Suku kata Oh, yang mana? terakhir. Yang mana nomor berapa? Nomor 4 atau 8? Nomor 8. Oh, enggak perlu yang pakai itu yang 4. Ya. 4 aja ya, baik. Jadi kalau ya. nomor 8 ini seperti Ya. nomor 2 di tamrin 1. Ya, baik. Ini enggak ya, betul. Baik Ustaz. Ya. Ya. Berarti benar-benar yang terakhir ya. Ya. Baik. Ya, ini insya Allah sampai ketemu di tahun depan. Ternyata tahun depan kita ketemu lagi insya Allah ya. Insya Allah. Pak Ustaz. Ya, kita akhirin alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik.